dengan koordinasi apa? Udah itu dijawab minggu depan ya. Saudara temukan atau contohkan yang mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, mana yang mengalami perubahan bilangan koordinasi ya. Oke, lanjut. Komponen daripada katalis ya. Jadi komponennya di sini fungsinya misalkan ya, dan contohnya. Mana yang sisi aktif, mana yang sebagai supportnya, dan mana promotor. Ya, jadi pada katalis tersebut ya ada sisi aktifnya, ya itu biasanya logam-logam ya. Kemudian ada yang mensupportnya, ya. Ini biasanya, nah fungsinya menjaga agar luas permukaan komponennya tetap ya aktif, tetap besar ya. Promotornya ya seperti promotor pada saat saudara nanti doktor ya, disertasi ya, ada promotornya ya. Dia akan meningkatkan aktivitas dalam hal ini selektivitas dan stabilitas katalis ya. Promotor T seperti itu ya fungsinya. Ya. Nah, sisi aktif ya, tadi aktivitas kimia mengemban fungsi utama katalis untuk mempercepat dan mengarahkan reaksinya ya. Ini biasanya logam-logam ya, misalkan konduktor Fe, Co, Ni, Rh, Pd, Pt, Cu, Ag ya. Dan sebagai semikonduktor CuO, NiO, MoO3, V2O5, ZnO ya. Sedangkan sebagai isolator biasanya pakai SiO2, Al2O3 dan zeolite ya. Itu yang sisi aktifnya. Jadi nanti yang merupakan fungsi utama dari katalis ya. Nanti yang akan mensupport tadi atau mempercepat reaksi tadi ya. Nah, sedangkan supportnya menjaga agar luas permukaan komponennya aktif tetap besar. Itu misalkan ini ya, alumina, SO2, karbon aktif ya, clay, CO2, L2O3 ya, MgO, CaO, THO2 ya, dan seterusnya. Tuh. Sedangkan promotornya ya, jadi CSIO2 juga bisa sebagai promotornya ya. Jadi tergantung nanti yang akan dikatalis itu apa ya. Oke. Nah, ini komponen daripada katalis ya, ada sisi aktif, ada support, ada promotor. Kemudian contoh yang ini ya. Di sini sebenarnya nanti akan diterangkan setelah UTS ya. Ini tentang katalis heterogen ya. Ini jenis katalis nanti ada homogen, ada heterogen ya. Nah, ini ingin menunjukkan istilah yang tadi saja ya, bahwa dalam TI Cl5 ini ya, yang ditunjukkan di awal itu ya, di situ memiliki situs permukaan, memiliki atom Cl ya di permukaannya, dan posisi koordinasi yang kosong yang membuat pusat TI tidak jenuh ya secara koordinatif ya. TI kan harusnya 6 ya. Oke. Sini jadi TI Cl5 ya. Pada langkah pertama atom Cl permukaan digantikan oleh gugus etil ya. Tuh, masuk situ ya, etil. Kemudian gugus yang pensupportnya ini etil ya, aluminium trietil. Ya, kemudian diikuti koordinasi alkena, kemudian diikuti oleh migrasi alkil dan pengulangan 2 langkah terakhir ini menghasilkan pertumbuhan polimer ya. Jadi ini salah satu contoh dari katalis Ziegler-Natta ya, yang untuk mengkatalis ya si supportnya etilen 3A ya, Al etil ya, trietil aluminium. Oke. Ini contoh saja ya, apa atau yang mana yang merupakan sisi aktifnya ya, yang mana yang pensupportnya ya, kemudian yang akan dikatalisnya dalam hal ini adalah yang banyak hal ya, itu bisa sebagai alkil halida gitu ya, bisa juga yang nanti akan membentuk suatu polimer ya, polimer atau
pembentukan kembali ya, ini dari monomer-monomernya ya, ini CH, kemudian CH2, CH2 ya, kemudian makin panjang. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kita menilai dari suatu katalis itu baik atau cocok ya? Maka yang pertama dilihat adalah aktivitasnya, di mana aktivitas katalis itu menunjukkan kemampuan katalis untuk mengkonversi reaktan menjadi produk yang diinginkan. Ya, kemampuan ya aktivitasnya. Kemudian yang kedua, selektivitas, yaitu kemampuan katalis mempercepat satu reaksi di antara beberapa reaksi yang terjadi. Ya, sehingga produk yang diinginkan dapat diperoleh dengan produk sampingan seminimal mungkin. Ya, selektif dia ya, yang tadi sudah disampaikan di sifat-sifat katalis ya. Selektif ya, dia akan memilih mempercepat salah satu reaksi yang diinginkan ya dari beberapa reaksi yang kemungkinan menjadi produk lain ya. Maka diharapkan produk sampingannya seminim mungkin ya. Kemudian kestabilan ya. Jadi namanya katalis memiliki aktivitas dan selektivitas seperti pada keadaan semula ya. Jadi stabil. Jelas ya. Jadi ada 3 hal, aktivitas, selektivitas, dan kestabilan ya. Itu untuk menilai dari katalis ya. Kemudian lanjut, jenis-jenis katalis berdasarkan wujud. Silahkan kelompok 5, bacakan salah satu. Siapa kelompok 5? Kelompok 4 yang tadi ya, yang dicari bilangan koordinasi. 5 ada, Mangku enggak? Cuman ada Mangku sama Asti. Ayo Mangku bacakan. Mangku, kamu jangan tidur. Iya, Bu. Jenis-jenis katalis berdasarkan wujud. Katalis homogen adalah katalis yang wujudnya sama dengan wujud-wujud zat-zat reaksi. Katalis homogen berfungsi sebagai zat perantara atau fasilitator. Katalis homogen bekerja dengan cara berinteraksi dengan partikel pereaksi, membentuk fase transisi. Selanjutnya, fase transisi bergabung dengan reaksi lain membentuk produk, dan setelah produk dihasilkan, katalis beregenerasi menjadi zat semula. Oke, jangan diteruskan dulu. Kamu buka slide selanjutnya. Biar Mas yang kamu baca barusan, di penggambarannya seperti itu. Ini ya. Ada? Ya, itu ada reaktannya digambarkan dengan apa itu? Yang bulatan merah dan hijau di bawah ya. Sedangkan yang kuning di tengah itu adalah katalisnya gitu ya. Kemudian dia membentuk suatu intermediate ya, seolah-olah nempel di situ ya digambarkannya si katalisnya. Tapi dia akan keluar kembali katalis tersebut ya. Nah, sekarang si merah sama biru atau hijau itu ya. Hijau itu menjadi ungu, itu produk. Gitu ya. Nah, itu gambaran yang tadi dibacakan Mangku yang sebelumnya. Ya, kembali lagi ke yang atas tadi. Sekali lagi. Selanjutnya ada Ya itu gimana, aja. Bu? Yang katalis homogen lagi tadi. Katalis homogen, selanjutnya fase transisi bergabung dengan reaksi lain.